HKBP, saya masih hunduan tusi. Shalom, nama saya Rindy Silaban. Saya akan menceritakan sejarah berdirinya HKBP Betania. Awal pembentukan Pospel atau Pos Pelayanan. Pada tahun 1970-an, gereja HKBP yang ada di Duri hanya gereja HKBP Duri CPI, yang sekarang menjadi gereja HKBP PHR. Semua jemaat HKBP yang ada di Duri, termasuk salah satunya yang tinggal di daerah Jalan Karanganyar, beribadah ke gereja Duri CPI. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya keberadaan gereja HKBP Duri PHR berada sangat jauh dari tempat tinggal jemaat yang ada di Jalan Karanganyar untuk menuju gereja HKBP Duri PHR tersebut. Memerlukan kendaraan, meskipun dari perusahaan CPI menyediakan kendaraan atau bus sebagai transportasi jemaat yang beribadah di gereja tersebut. Dalam kondisi yang sangat jauh tersebut, sebagian daripada orang tua yang memiliki anak-anak sekolah minggu sering tidak membawa anaknya ke gereja. Untuk itu, beberapa dari orang tua yang memiliki anak yang berdomisili di daerah Jalan Karanganyar bermufakat untuk membuka ibadah anak sekolah minggu di daerah Karanganyar. Keinginan untuk beribadah, terutama untuk anak sekolah minggu, dimulailah di rumah salah satu jemaat, yaitu rumah H. Huta Barat Borusi Tompul yang Margowar Opus Saulina, yang beralamat di Jalan Karanganyar 1 sekitar pertengahan tahun 1972. Semenjak dibukanya ibadah anak sekolah minggu di rumah tersebut, semakin banyak orang tua yang mengantarkan anaknya di dalam ibadah setiap minggu. Melihat perkembangan dan kemajuan peribadahan setiap minggunya, mulailah terpikir bagi orang tua anak sekolah minggu tersebut untuk mencari tempat atau lahan yang akan didirikannya tempat ibadah khusus supaya tidak beribadah di dalam rumah jemaat lagi. Setelah berusaha mencari tempat yang dilakukan oleh orang tua anak sekolah minggu tersebut, puji Tuhan, didapatlah lahan atau tanah yang diberikan atau disumbangkan oleh seorang suku Jawa yang bukan umat Kristen yang bernama Pak Supar. Begitu baiknya Pak Supar pada saat itu, yang mana beliau rela menyumbangkan tanahnya untuk dijadikan tempat beribadah. Semua ini karena hubungan baik dari jemaat gereja pada saat itu kepada Pak Supar yang tinggal di Jalan Karanganyar 1. Tempat atau tanah tersebut yang diberikan Pak Supar, inilah tempat berdirinya gereja HKBP Betania yang berdiri megah pada saat ini. Setelah tempat tersebut ada, maka semua orang tua yang memiliki anak sekolah minggu sepakat bergotong royong untuk mendirikan bangunan dari kayu yang beratapkan rumbia. Dengan semangat, semua orang tua dari anak-anak muda-mudi bekerja membangun pospel ini. Setelah memakan waktu kurang lebih 5 hari, berdirilah pospel ini. Bangunan pospel ini selesai didirikan tahun 1972, dan inilah titik awal berdirinya pospel atau pos pelayanan di Jalan Karanganyar 2. Setelah berdirinya bangunan yang beratapkan rumbia dan berdinding papan, dimulailah peribadahan anak sekolah minggu di pospel ini, yaitu di awal tahun 1973. Pendirian pospel ini dilaporkan kepada pendeta dan parhalado gereja HKBP Duri. Pendeta dan parhalado gereja HKBP Duri menanggapi secara positif atas pendirian bangunan pospel tersebut. Banyak suka dan duka yang dialami anak sekolah minggu pada saat itu, yang mana bangunan yang didirikan masih berlantaikan tanah dan kondisi tempat bangunan pospel berdiri di
area persawahan. Tapi semangat anak sekolah minggu untuk beribadah tidak pernah surut. Begitu juga orang tua dari anak-anak sekolah minggu ikut berpartisipasi dalam membantu anak-anak mereka. Puji Tuhan, selama kurang lebih 2 tahun berjalan peribadahan anak sekolah minggu di Pospel ini. Perkembangan anak-anak semakin banyak. Ibadah minggu anak sekolah minggu tersebut dipimpin oleh orang tua yang diangkat menjadi guru sekolah minggu dari orang tua anak sekolah minggu secara bergantian. Di samping itu juga pelayanan dari Gereja HKBP Duri ikut juga melayani di Pospel itu. Inilah gambar gotong royong pendirian Pospel pada tahun 1972. Selanjutnya saya akan menceritakan Pospel berubah menjadi nama gereja. Seiring berjalannya waktu dan melihat perkembangan peribadahan yang terus meningkat, terpikirlah ide dari orang tua anak sekolah minggu yang merupakan juga jemaat HKBP Duri untuk merubah Pospel menjadi bangunan gereja. Beberapa kali orang tua dan jemaat pada waktu itu melakukan rapat untuk membahas perubahan Pospel menjadi bangunan gereja. Dan usaha ini berhasil dengan adanya sumbangan dari beberapa jemaat atau orang tua dari anak sekolah minggu, yaitu kayu dan papan. Ada juga yang menyumbangkan atap seng setelah beberapa bahan yang diperlukan terkumpul, maka ditentukanlah waktunya untuk bergotong royong mendirikan bangunan gereja yang berukuran 14 meter kali 10 meter dengan dinding papan dan beratapkan seng dan lantai semen. Melalui gotong royong dari seluruh orang tua anak sekolah minggu yang memakan waktu kurang lebih dari 1 minggu. Semua berpartisipasi dalam gotong royong tersebut, termasuk ibu-ibu dan para remaja. Setelah melakukan gotong royong, tepat pada hari Sabtu, tanggal 14 September 1974, selesailah pendirian bangunan gereja. Dengan selesainya pembangunan gereja pada hari itu, maka ditetapkanlah berdirinya Gereja HKBP Betania pada tanggal 16 September 1974 di hari Senin. Ini diputuskan berdasarkan rapat Parhalado dan inilah tanggal sejarah berdirinya Gereja HKBP Betania yang ada sekarang ini. Tahu nggak teman-teman, nama Betania diambil dari Alkitab yang dalam bahasa Ibrani Betena. Bet yang berarti rumah, Tena yang berarti pohon ara. Artinya rumah dari pohon ara. Nama ini dibuat dan dijadikan oleh Sintua Kuibi Hotmar Nainggolan. Dan pada saat didirikannya bangunan gereja, kondisi atau tempat gereja didirikan masih terdapat pohon-pohon yang besar. Itu makanya para orang tua yang bergotong royong pada saat mendirikan bangunan gereja sepakat membuat nama gereja menjadi HKBP Betania. Di samping itu juga, dari bahasa Batak Toba yang mengatakan beta dalam bahasa Indonesia artinya mari. Dalam hal ini, kata beta merupakan ajakan pada suku Batak yang tinggal di daerah Karanganyar untuk bersama-sama membangun gereja atau rumah ibadah ini, disebabkan karena jauhnya jarak tempuh untuk melakukan ibadah setiap hari Minggu. Ditambah juga belum adanya gereja di daerah Karanganyar tersebut. Dengan berdirinya bangunan gereja yang sederhana ini, peribadahan anak sekolah Minggu semakin bertambah dan berkembang. Begitu juga ibadah hari Minggu juga mulai dilakukan di gereja ini. Pelayanan dari Gereja
Resort HKBP Duri sejak berdirinya HKBP Betania ini saling bergantian dalam memimpin ibadah minggu dan sebagai wakil pemimpin jemaat ditunjukkan dari Resort HKBP Duri yaitu Sintua Kulbi Hotmar Nainggolan. Setelah berjalan lebih kurang 1 tahun ibadah minggu, para penatua dan jemaat yang ada di HKBP Betania sepakat untuk mengusulkan ke pendeta Resort HKBP Duri supaya diadakan peresmian bangunan gereja HKBP Betania. Pada hari Minggu, tanggal 14 September 1975, dilakukan pesta peresmian gereja HKBP Betania di Jalan Karanganyar yang dipimpin oleh Pendeta Juara Siahaan STH sekaligus menjadi penkhotbah di ibadah minggu tersebut. Sebagai paragenda yaitu Sintua Kulbi Hotmar Nainggolan. Ibadah minggu juga dihadiri oleh beberapa pengumuman kor dari beberapa gereja pagaran HKBP Duri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman kor NHKBP Duri. Yang kedua, ada pengumuman kor AMA HKBP Duri. Yang ketiga, ada pengumuman kor AMA Sion HKBP Simpang Padang. Yang keempat, ada pengumuman kor AMA HKBP Pardomuan Sebanga. Yang kelima, ada seluruh jemaat yang berdomisi di Jalan Karanganyar. Berikut gambar surat baptisan pertama di gereja HKBP Betania. Selanjutnya, saya akan menceritakan pesta meletakkan batu ojahan atau MBO. Dengan selesainya bangunan gereja yang baru, semua jemaat dan parhalado merasa senang. Karena gereja yang baru ini bisa menampung kurang lebih dari 150 orang. Perkembangan ibadah gereja pun semakin maju, di mana jemaat gereja pun semakin bertambah. Begitu pula dengan pelayanan yang ada dilakukan dari Resort HKBP Duri ke gereja HKBP Betania yang menjadi pagarannya. Setelah berjalannya hampir 2 tahun beribadah di bangunan gereja yang baru ini, timbullah pemikiran dari parhalado HKBP Betania yang pada waktu itu dipimpin oleh Sintua M. Nahampun menggantikan pimpinan jemaat yang lama yaitu Sintua M. Simanungkalit pada tahun 1978 sampai 1982. Pemikiran itu adalah mengadakan pesta, meletakkan batu ojahan atau pesta MBO. Hal ini dirapatkan dengan jemaat dan disampaikan oleh HKBP Resort Duri. Pada saat itu, pendeta Resort HKBP Duri adalah pendeta Nalom Simanjuntak STH. Usulan untuk mengadakan pesta MBO tersebut direspon positif oleh pendeta Resort HKBP Duri. Untuk menindaklanjuti rencana pesta MBO itu, diadakan rapat oleh parhalado HKBP Betania dengan jemaat. Setelah dilakukan beberapa kali rapat yang dalam rapat ini membahas apa saja yang diperlukan untuk kebutuhan pesta MBO tersebut. Dari hasil rapat itu telah diputuskan dan disepakatilah untuk merayakan pesta MBO pada tanggal 16 sampai 17 Juni 1984. Tanggal tersebut diperoleh dari pusat Tarutung yang mana waktu itu diterima surat balasan dari kantor pusat HKBP Tarutung melalui HKBP Resort Duri. Persiapan untuk melaksanakan pesta MBO tersebut dimulailah kurang lebih dari 1,5 tahun lebih. Dalam hal persiapan itu, semua jemaat dan panitia pesta saling bekerja sama, mencari dana untuk biaya yang diperlukan. Setelah beberapa kali melakukan rapat, tibalah waktunya untuk melakukan pesta MBO tersebut. Pesta puncak meletakkan batu ojahan atau MBO dilaksanakan hari Minggu 17 Juni 1984.
Yang memimpin pesta tersebut adalah Ompui Epaurus DSGHM Siahaan dengan para jajarannya yang datang ikut. Pesta perayaan tersebut sangatlah meriah meskipun dilakukan dengan cara sederhana. Para pimpinan atau pendeta dari beberapa gereja juga ikut hadir, seperti dari gereja HKBP Pardomuan, dari gereja HKBP Simpang Padang, dari gereja HKBP Dame, dan dari gereja-gereja tetangga antara lain HKI dan GKPI. Dalam pesta MBO itu ditanamlah di bawah altar berupa Alkitab, Katekismus, buku ende, agenda, konfesi HKBP, aturan huria, ruhut pamincangon, daftar parhalado dan panitia serta daftar nama-nama jemaat. Setelah pesta MBO selesai, perkembangan gereja pun semakin maju, di mana setiap hari Minggu ada jemaat yang tambah. Ini membuktikan bahwasanya iman kepercayaan orang Kristen di daerah Karanganyar, di mana berdirinya gereja HKBP Betania, semakin teguh. Di bulan Agustus 1984, pimpinan jemaat STJ Nahampun digantikan oleh Sintua Anenggolan. Dengan digantinya pimpinan jemaat yang baru, menandakan bahwasannya gereja HKBP Betania berkembang dan berjalan sesuai aturan dan peraturan. Setelah kurang lebih dari 1 tahun menjadi pimpinan jemaat, 1984 sampai 1985, Sintua Anenggolan digantikan oleh Sintua J. Marbun yang menjadi pimpinan jemaat dari tahun 1985 hingga tahun 1991. Inilah foto Ompui Epaurus DSGHM Siahaan pada tahun 1984. Selanjutnya, saya akan menceritakan perkembangan HKBP Betania tahun 2000 hingga saat ini. Tanggal 12 sampai 13 Agustus tahun 2000 dilaksanakanlah pesta pembangunan gereja HKBP Betania, yang mana hasil pesta untuk melanjutkan renovasi bangunan gereja seperti atap dan plafon gereja. Di awal bulan September, renovasi gereja mulai dilaksanakan. Untuk tahap pertama, penggantian atap dan penggantian plafon, dan terus berjalan hingga saat ini. Tahap kedua, pemasangan instalasi listrik dan perbaikan altar gereja. Bukan hanya bangunan fisik gereja aja yang dibangun, tapi kerohanian juga ikut dibangun. Ini terbukti di sepanjang tahun 2000, jumlah jemaat HKBP Betania bertambah juga. Demikianlah yang dapat saya ceritakan tentang sejarah berdirinya HKBP Betania di tahun 1972 hingga tahun 2023. Jika ada bahasa yang kurang dipahami, saya terlebih dahulu meminta maaf. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Horas.